Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a hudaya ila yaumil qiyamah amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini dalam rangka bermajlis taklim, yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqin ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia. Dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di siang hari ini dimasukkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya nikmat sihat dan waktu luang. Yang kedua, nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, nikmatani maghbunun fi ma katsirun minan nas asyad wal barak. Ada dua nikmat, yang dua nikmat tersebut banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kemarin kita masih membahas tentang bab keutamaan baca Al-Qur'an ya, bahwasanya di antara keutamaannya ya adalah ya bahwasanya Al-Qur'an itu ya, penghuni hati. Hati ku kudu ana isine Al-Qur'an. Nek gak ana isine Al-Qur'an kaya omah suwung sehingga menjadi rusak. Maka hati jika tidak diisi dengan Al-Qur'an, yakni termasuk kandungan Al-Qur'an yaitu sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yakni syariat yang diajarkan Nabi, syariat Allah yang diajarkan Nabi itu jika tidak dimasukkan ke dalam hati, maka hati ini akan menjadi rusak. Namun jika dimasuki syariat Islam ke dalam hati, maka hati ini akan menjadi baik gitu. Intinya seperti itu kemarin. Nah, sekarang babul amri bi ta'ahudil Quran. Yang kedua, bab yang kedua. Babul amri bi ta'ahudil Quran wa tahdziri min ta'ridihi lin nisyani. Babul amri utawi bab perintah bita'ahudil Quran kelawan jogo Al-Quran wa tadziri min taridhihi lan peringatan min taridhihi sangking membiarkan atau menyia-nyiakan Al-Quran lin nisyani sehingga sampai Al-Quran tersebut terlupakan. Jadi kita itu harus menjaga Al-Quran ya. Al-Quran yang kita baca itu, Al-Quran yang kita hafalkan kita jaga. Jangan sampai kita menyia-nyiakan, membiarkannya, sengaja tidak bermurojaah sampai Al-Quran itu terlupakan. Jadi terlupakan ini nanti juga terlupakan hafalannya, terlupakan sing maune lancar malah gak lancar, terlupakan, lupa tidak mengamalkan isi Al-Quran masuk semuanya. Jangan sampai itu terjadi. Maka kita bermurojaah Al-Quran agar Al-Quran kita tetap lancar. Kita bermurojaah Al-Quran agar hafalan kita tidak luntur. Kita bermurojaah Al-Quran supaya kita tidak lupa untuk mengamalkan isi Al-Quran. Maka jangan takut kita untuk menghafalkan Al-Quran ya. Karena banyak orang yang takut menghafalkan Al-Quran karena takut lupa. Ini lupa jarine dosa. Tapi lupa berdosa itu ya ini minta'ridihi, apa membiarkan, menyia-nyiakan, gak ngopeni, gak gelem rojaah. Nah ini lupa sing ndak boleh diancam ditakut-takuti wa tahdhiri meden-medeni memberi peringatan jangan sampai terlupakan Al-Quran itu disebabkan kelalaian kita itu. Kalau kita nggak lalai ternyata lupa, qadarullah ma sya'afal, nggak berdosa kita ya.
Hadis yang pertama dalam bab ini yakni hadis nomor 1002. An Nabi Musa radhiyallahu anhu, dan dikatakan saking Abu Musa radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ngendika sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dawuh, rupane dawuh, ta'ahadu njogo sapa sira kabeh, ngreksa sapa sira kabeh hadzal Qur'an ing iki yaiku rupane Al-Qur'an. Fawalladzi mongko demi zat nafsi kang utawi jiwa ingsun, nafsi Muhammadin kang utawi jiwa ingsun Muhammad, jiwa Muhammad gitu. Nafsi kang utawi jiwa Muhammad iku biyadi ana ing dalem tangane alladzi, yakni tangane alladzi yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi jiwa semua orang termasuk jiwa Nabi Muhammad itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Lahu nggih utawi nggih teman-teman mengkono Al-Qur'an iku asyaddu luweh banget apane tafallutan ucule minal ibili dibanding tinimbang karo unta fi uquliha ing dalem taline unta. Mutafaqun alaih. Jadi Al-Qur'an lebih mudah lepas dibanding unta, karena unta itu memang mudah lepas dia nggih. Mereka dicancang didep ucul dhewe iku unta nggih. Jadi nek gak diopeni, gak dipantau, gak dilihat, gak dibapoi taline, dia akan lepas. Al-Qur'an juga seperti itu, bahkan lebih mudah lepas. Makanya sampean gak murojaah, mau nilainya lah, gak murojaah dalam waktu yang lama, itu akan gak lanyah meneh, apalagi hafalan. Hafalan itu kan hilang. Beberapa hari gak murojaah, itu seolah-olah lupa gitu. Kalau nggak dimurojaah lagi, seolah-olah lupa, seolah-olah tidak hafal. Mulane wong-wong sing imami ku sing maca ayat sing rada-rada mesti murojaah. Sarunge menek gak ngarah wis kepotong dalan, sing wis murojaah kadang kepotong dalan kelalen. Nek mamume ra melo apal pisan ra nek sing ngelingno. Ya harusnya kan ono syariat ngelingno. Dadi mulane makmum sing terdepan, sing gurune imam dianjurno iku juga orang-orang yang berilmu. Nek imame kleru roh bacaan sing kleru dia iso menerusno itu. Harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu. Mulane wong sing merasa punya hafalan, merasa bisa baca Al-Qur'an, menguasai Al-Qur'an itu harus datang duluan. Dia berdiri soft di belakang imam untuk menggantikan seandainya imam tadi batal misalnya dia bisa maju. Seandainya imam salah baca Al-Qur'an dia bisa membenarkan itu. Harusnya seperti itu gitu. Nek gak di nek wis dilanyahno kadang sek kleru, sek kelalen ngimami lah iku. Ya. Apalagi sing gak murojaah. Malah gitu. Memang Al-Qur'an butuh dimurojaah hilang dalan. Wis karuan surat sing terkenal iku hal ataka hadil ghasyah habis maka wis lanya-lanya wong nggo ngimami misale sering. Nek ape ngimami misale ngimami salat Jumat ngene imam mesti murojaah meneh. Aja ngantek kebulet itu. Wis lanyah lah gitu. Jadi murojaah gitu. Dan wong sing ahli Al-Qur'an bener biasanya nek kleru dhek ngeling-eling, diulangi, diingat lagi, nek ana sing ngelingno. Diulangi ayate ben ingat lagi. Tapi nek sing ngapalane iki sing setengah-setengah gak patek apal bareng lali langsung ngaleh maca surat liyane. Muga-muga nek di bulan baleni kok gak nemu. Aku tahu ana sing imami kleru. Lagi apa tak elingno wis nyandak surat liyane. Langsung nyondak surat liane, langsung ganti surat. Harusnya kan diingat apa yang lupa tadi diulangi itu. Enggak kan dia ganti surat karena apa saking hafalannya kurang sehingga takut dia ngono dibaleni tetap bisa gak apa, gak nemu. Nggih, nate ngonangi Pak ngoten niku. Nah ya, nate ngulangi. Dadi imam lupa hafalane, dia enggak mengulangi untuk mengingat tapi langsung ganti surat yang lain. Harusnya mengulangi dulu untuk mengingat. Nek gak ono sing ngelingno, nek gak ingat baru. Atau nek gak ingat ya sudah titik sampai di situ, sampai wakaf bisa gitu. Ganti surat yang lain. Ono sing dileno mesu mami ono.
Sabbihisma rabbikal ladzil a'la. Dilingno muring-muring. Padahal nggih, kita itu nggih, ketika kita berilmu, ketika kita tahu ilmunya, ada orang salah baca, itu wajib kita untuk mengingatkan. Itu bahaya nih. Kayak misalnya seorang imam, misalnya baca Al-Fatihah, ketika baca walau dolin kleru, dot diwaca do, itu artinya sudah berubah. Nek pakai dot sesat, nek pakai do beda lagi. Gitu. Nah, artinya beda. Maka harusnya orang yang imam itu ya benar-benar dia itu belajar sing bener. Nek dielingno ya kudu trimo ya. Karena lidah harus di samping itu nek karo nek dot nih. Nah, nek dot itu di tengah misalkan seperti itu. Itu bedanya sudah jauh nanti artinya gitu. Meskipun nggak persis, yang penting hampir lah gitu. Belajar untuk ide-ide gitu loh. Jadi dot keleru dot, nah itu artinya beda. Meskipun nggak sengaja, nih jenenge wis ngimami harusnya belajar itu gitu loh. Aku lagi pengen nerusno ayate iki wis ganti ayat liyane, langsung golek surat sing paling pendek sing paling dhek hafal. Aku ya tahu ana ngimami kleru, aku dhewe pas surat sing diwaca aku gak hafal. Jadi aku ra iso nerusno dhek di bulan baleni gak langsung blancang wonge wis bener-bener ngapal, nanti di bulan baleni gak hafal-hafal gak temo-temo. Sing nguri ya wis pas tiba hafal surate ya salah ya. Sing ngurine pas tiba hafal dhek pas kebulet itu. Di bulan baleni nganti suwi ra temo-temo, tapi akhirnya temo tapi suwi gitu loh. Nyoro nek makmume ra ono sing ngapal nyoro deh. Nek nggih. Jadi kon jaga nggih, tahadu hadzal Qur'an fa walladzi nafsu Muhammadin bi yadihi wa asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Jadi Al-Qur'an itu lebih mudah nggih. Lebih mudah untuk lepas nggih, terlupakan nggih ketika tidak dimurojaah. Makanya nggih, di antara faedah hadis ini yakni wujubul murojaati, wajib murojaah seseorang itu nggih, karena jika dia terlupakan karena tidak bermurojaah dia berdosa gitu. Nah diperingatkan nggih. Tapi nek murojaah tidak terlupa, tetap terlupa nggak apa-apa nggih. Al-mudawamah alat takror, dia sering nggih, terus menerus untuk mengulang bacaan Al-Qur'an. Agar apa? Lidomani thabatihi fis sodri, agar Al-Quran tersebut nggih, dia bisa menjamin bahwa Al-Quran tersebut tetap ada di dada nggih, saya tetap hafal. Itu diantara faedahnya nggih. Faedah selanjutnya bahwasanya Al-Quran itu nggih, Al-Quranul Aziz idza akramahul abdu bil murojaah baqiyah. Al-Quran itu jika dimuliakan oleh yang sohibul Quran dengan cara bermurojaah, dia akan tetap ada di dalam hafalan. Jadi sewaktu-waktu justru akan muncul gitu. Sewaktu itu akan muncul karena dia akan tetap berada di hati, akan tetap berada di dada gitu. Tapi wa idza ahmalahu wa jaruhu tafallata sari'an gitu. Tapi jika ahlul Quran ini mengabaikan, menjauhi Al-Quran, tidak dihiraukan, nggak mau murojaah, tafallata syari'an, dia akan lepas dengan cepat. Akeh yang mau hafal Al-Quran, jadi wong nakal, jadi anak geng motor itu ada itu. Sing wis terkenal hafal padahal nggih. Sing nek sampean cara tak dohnono ning nggone rekamane sing wis terkenal viral, rekaman apa iku ning nggone internet yang HP viral, itu anaknya saiki jadi anak geng motor. Rekamannya padahal wis viral nih, ada itu kasus sampai seperti itu. Jadi anak urahan. Makanya karena apa? Enggak dijaga. Dia dulu menghafalkan mungkin karena dipaksa orang tua, tidak dari hati ya. Terus kemudian dia tidak mengamalkan dan tidak menjaga. Dia pergaulannya lepas ke pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Akhirnya dia terjatuh di situ, ada itu. Maka hidayah itu penting untuk dijaga, itu masalahnya di situ, dijaga dari sisi
kita tetap bermurojaah, dijaga dari sisi kita mengamalkan yang kita mampu, dijaga dari sisi pergaulan kita. Itu bahaya karena ya. Hidayah itu harus dijaga, nggak dijaga hidayah itu bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala karena kelalaian kita lalai. Tunggale sing tak nduk bola-bali wong dikeki duit akeh. Dalam satu keluarga besar ana sing dikeki sugih, tapi dia medhit karo keluargane. Nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Karena dia tidak bersyukur nih. Maka kita diberi hidayah, bersyukurnya piye ya mengamalkan hidayah tersebut itu loh. Dikei hidayah Al-Qur'an, kita mau murojaah, dikei hidayah ilmu, kita mau mengamalkan gitu. Itu jenenge bersyukur, mensyukuri nikmat berupa hidayah, mensyukuri nikmat berupa ilmu, mensyukuri nikmat berupa harta yang menafkahkan di jalan yang benar itu. Di antara jalan yang benar itu nek sampai di keluarga, bagaimana kita bahas kemarin itu, maka yang paling tepat itu keluarga dekat yang kesulitan kita bantu, itu yang paling tepat itu. Maka jika tidak kita akan menjadi orang yang tidak bersyukur, yakni kufur, sehingga nikmat nanti dicabut lagi, Allah memberikan kepada orang lain itu. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Adab yang pedih termasuk dicabut nikmate gitu. Sing maune sehat dadi gak sehat gitu. Hadis kedua nggih. Masih ada. Enggak, wis. Nah, di antara yang terpenting nggih, faedahe hadis ini yakni at-tadhiru syadidu min nisyanil Qur'an. Yakni apa, peringatan keras agar tidak melupakan Al-Qur'an. Ba'da hifdhihi, setelah hafal. Ya, karena ning kene apa? Kokon jogo. Hati-hati ta'ahadu njogo sapa sira kabeh perintah kanggo Nabi. Maka perintah ini bisa bermakna wajib nggih. Hadzal Qur'an kok njogo. Dadi wong nek wis hafal Al-Qur'an harus dijaga. Makanya kene at-tadhiru syadid min nisyanil Qur'an. Peringatan yang keras dari melupakan Al-Qur'an ba'da hifdhihi. Setelah menghafalkannya, menghafal Al-Qur'an dengan sebab apa? Bisa babi taksiri wal istigholi bid dunya. Dengan sebab dia itu lalai dan sibuk dengan dunia. Sibuk dengan dunia sehingga gak sempat murojaah. Maka orang-orang itu harus murojaah itu dijadwalkan, jangan sampai kalah dengan kesibukan dunia. Nah, ini yang terpenting. Apapun kesibukannya, murojaah jadwal harus dilakukan. Gitu. Insya Allah aman. Mulanya mau penghafal harus punya jadwal murojaah. Yang terpenting itu mereka diantaranya yang tak kenal itu jadwal murojaah setiap lepas sholat 5 waktu 1 juz itu biasanya ngoten nih. Jadi bar sholat 5 waktu dia baca 1 juz, kemudian aktivitas lagi 1 juz itu berapa ya, setengah jam selesai ya, setengah jam ya 1 juz. Ini mau ngapal ya selesai itu. Nah, jadi bar sholat leren setengah jam untuk menghafal Al-Quran, kemudian aktivitas. Masih banyak waktu sebenarnya, cuma mengistiqomahkan untuk menjadwalkan itu yang berat gitu. Itu bagi mereka yang hafal Al-Quran. Nek kula dereng saged setelah 5 waktu misalnya baca dereng saged. Kula waktunya bisa itu biasanya bar maghrib, bar subuh, sedilok-sedilok itu. Nah, itu pun sudah bagus kalau dirutinkan sebagaimana kemarin itu kan. Sohibul Quran, bermurojaah Al-Quran itu, berinteraksi dengan Al-Quran itu di siang dan malam. Berarti siangnya bar subuh mau, malamnya bar maghrib. Wis cukup. Ya, tinggu wiridan niku. Tinggu ikuti praktekno mesti sithik itu. Mesti sak lemper praktekno. Nek sampean macane alon-alon mbok nikmati, sak lemper kurangen gitu. Maca aja cepet-cepet gugup mulai pino. Malah kurangen gitu. Yo angger waktu jam mono yo lepaskan lah, aja duwe kegiatan liyane. Nek engko nek jalan-jalan atau apa kegiatan yo sing ngenteni sedelok. Gak harus sampai isya, Yang penting baca, yang penting murojaah di waktu itu. Nggih, bar subuh. Pokoknya disempatkan jadwal waktu 2 kali, minimal itu 2 kali sehari, yakni siang dan malam. Saya kasih batasan 2 kali. Umpama sehari ingin 1 juz berarti 2 kali tadi setengah juzan gitu loh. Terserah pengen sehari misalnya
sehari semalam ingin setengah juz berarti seperempat juzan, kan enteng gitu. Jadi wa an Ibnu Umar nggih radhiyallahu anhu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol nggih. Innama mathalu sahibil Qur'an, innama nging pestine mathalu sahibil Qur'an utawi perumpamaane wong sing apa iku sahibul Qur'an, yakni pemilik Al-Qur'an nggih. Sahib, teman dekat Al-Qur'an. Jadi orang yang selalu bersama Al-Qur'an, yang mempunyai Al-Qur'an, sebagaimana sahibul bait sing duweni omah sing menetapi rumah. Berarti sahibul Qur'an orang yang menetapi Al-Qur'an iku kama dalil ibili. Kaya dene unta al-muaqqalati kang den cancan. Kaya unta in ahada lamun ngreksa sapa malik wong sing miliki Al-Qur'an atau sing miliki unta alaiha ing atase unta nek dijogo nggih amsakaha mongko nggih nyegah sapa wong sapa malik sing duwe unta hak ing unta nek dijogo didelok taline nggih ucul tora ditaleni dibapoi maka dia akan tetap di situ untanya nggih. Seperti itu. Al-Qur'an juga seperti itu, kalau diperhatikan, dijaga, maka Al-Qur'an akan tetap. Wa in atlaqaha lan lamun ngeculno sapa malik wong sing duwe unta ha ing unta dhabat mongko lunga sapa unta muttafaqun alaih. Nek Al-Qur'an diculno gak dimurajaah ya pergi gitu. Meninggalkan dia itu. Padahal Al-Qur'an itu orang yang hafal Al-Qur'an itu tidak murni usahanya sendiri. Itu Allah yang memasukkan Al-Qur'an di dalam hati. Makanya hafal Al-Qur'an sakmono kae lho. Nek mbok pikir kan iso ning jero ya iso hafal itu. Aneh kan? Makanya asal mau memurojaah karena Al-Qur'an seperti unta tadi. Karek Allah nantinya. Nek mbok culno gak mbok nek murojaah dia akan tetap berada di dalam hati, dalam dada. Tapi nek gak mbok murojaah dia akan hilang. Kaya unta langsung muncul gak dicancang. Hilang, dia pergi gak akan kembali. Gitu. Jadi menjaga Al-Qur'an juga seperti itu, menjaga hidayah, menjaga isi Al-Qur'an juga seperti itu. Sampai untuk hidayah Al-Qur'an, isinya hidayah iku mang nek gak mbok amal ya akan pergi nanti. Sama. Lain atlaqaha dhahabat. Ini bombeno dia akan pergi. Gua Al-Qur'an. Allah sing ndekekno nggih, sampean cukup ngapalno, berusaha ngapalno terus murojaah. Hafal sepira-pira iku wis rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang nggak bisa dipaksakan gitu. Pokoknya yang penting ngapalno sak oleh-oleh itu. Ngapalno deres ngelanyahno itu aja. Nanti Allah yang menancapkan itu. Nih sampean sungguh-sungguh le deres ikhlas, sungguh-sungguh deres tenan, insyaallah tiba-tiba ditancapkan Al-Qur'an tersebut dalam hati kita. Muttafaqun alaih. Penting. Jadi ning kene ya, disebutkan bahwasanya perumpamaan orang yang hafal Al-Qur'an seperti unta ini dirawat dia tetap, nek diculno dia hilang. Maka al-hifdzu laisa marhatan tantahi. Jadi wong ngapalno gak selesai setelah hafal kan nggih. Bal huwa mas'uliyatun. Bahkan dia itu harus menjaga nggih. Bertanggung jawab nggih. Menjaga mustamirratun turafiqul muslimu tawala hayati. Dia harus menjaga nggih terus menerus selama hidupnya. Jadi wong nek menghafalno harus dijaga. Nah itu harus dijaga nggih karena jika tidak akan pergi. Dan ilmu termasuk ilmu berupa Al-Qur'an dan ilmu yang lainnya pun itu tergantung bertahannya di dalam dada kita itu tergantung usaha kita usaha mengulang-ulangnya, dibaca terus diulang. Mulane tahu tak critaknoan seorang guru iku bahkan ngapalno Imriti iku sambil nyapu dia masih ngapalno padahal dia sudah ngulang, sudah ngajar. Karena untuk mempertahankan sambil saya ngapalno padahal dia sudah pengajar gitu. Karena kalau tidak akan hilang gitu. Ilmu itu kalau nggak diulang-ulang juga
hilang. Coba ge biyen sampean apal apa? Saiki sik ora. Ya ta? Zaman dinia aku bereng gitu loh. Kaya ge biyen apa iku? Sifaul Janan, ngono iku ge biyen diapalno, ya ta? Ilmu tajwid itu ge biyen nadumane juga diapalno, imrite diapalno, alfiyah diapalno. Saiki apal to ora? Mbuh isih sak raye, mbuh isih ora. Sing wis ngapalno lho sing biyen nganti 250 bait. Bahkan ono mungkin ana sing 1000 bait. Saiki lho sak raye paling ora isih. Perkara apa? Hilang dia, enggak dimurojaah itu. Hilang dia itu. Mulane bejo sing apa bar metu sekolah dadi guru, ngulang bidange dekne. Wah isih terus iku dimurojaah terus jelas iku. Ngono. Isih terus bejo itu. Bahkan malah tambah ilmunya itu. Ya ta, kepiye tau ngapalno to? Sik to saiki. Ya ra yakin aku ngono. Entek gitu loh. Entek kok. Nganggur lho lek ngapalno kepiye. Mergo apa ilmu itu harus dijaga sebenarnya itu loh. Entek. Kepiye tau ngapalno juz amma misalnya saiki mbok separuh mbok isih apal mbok ora gitu. Zaman TPA mungkin nek sing isih TPA apalane kan akeh. Saiki mbok isih mbok ora gitu. Karena nggak dijaga, semuanya butuh dijaga, butuh murojaah, ya. Dijaga ilmu itu. Jadi karena ya, Al-Quran akan hilang jika kita tidak menjaganya, maka di sini kita harus mempunyai jadwal murojaah yang rapi. Ya. Agar ilmu kita tidak hilang. Dan murojaah tersebut karena kita mempertahankan ilmu itu sama dengan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Uga rugi wong bermurojaah, apalagi murojaah Al-Qur'an. Setiap huruf dapat pahala karena kita membaca Al-Qur'an itu. Nah, kemudian kelanjutannya yakni babu istibabi tasini soti bil Qur'an. Bab sunahe bagusi swara bil Qur'ani ing dalem nalikane maca Qur'an. Wa talabil qiraati lan amrih maca Qur'an min hasani sauti saking wong kang bagus suarane. Dadi golek wong maca Al-Qur'an sing apik suarane wal istima'i lan apa iku amrih ngrungokno laha maring qiraah, maring bacaan. Jadi sunnah kita itu sebagai kaum muslim sunnah untuk memperbagus bacaan, memperbagus suara di dalam baca Al-Quran. Ora kena sak candake diapik-apikno. Terus sunnah juga mencari orang yang bacaannya bagus untuk kita suruh baca dan kita mendengarkan. Dulu sering ninggone sejarah-sejarah ngoten niku nggih. Sahabat ngongkon sahabat liyane maca Al-Qur'an terus liyane padha mendengarkan. Para tabi'in, para ulama itu ngoten, kebiasaan cul ndawaca itu dirungokno itu dengan khusyuk itu. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngangken maca sahabate Nabi sing ngrungokno gitu. Ya ini kene hadis yang pertama, yakni hadis 1004 nggih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ma adina sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma adina ya. Ora ngrungokno sinten Allah lisein maring sesuatu. Ma kaya barang adina kang ngrungokno sinten Allah linabiin maring nabi hasani sauti kang bagus suarane. Ya tagonna hale nglagokake sapa nabi bil Qur'ani kelan Al-Qur'an ya jaharu hale banterake sinten nabi bihi kelan Al-Qur'an muttafaqun alaih. Jadi ma'adzinallahu li syai'in, Allah tidak pernah mendengarkan sesuatu. Ma'adzina li nabiyyin hasana sauti, sebagaimana dia Allah mendengarkan seorang nabi yang suaranya bagus, ya taghunna bil Qur'an,
yang Nabi tersebut nggih membaca Al-Qur'an dalam keadaan melagukan Al-Qur'an, yajharu dalam keadaan pula membanterkan mengeraskan nggih bacaan Al-Qur'an. Jadi Allah iku seneng nggih nek ngono adzina maknane istama'a. Nek kene maknane apa? Makna adzina Allah ai istama'a. Allah ngrungokno wa huwa maksude ngrungokno iku isyaratun ila ridho wal qabul. Allah ridho dan menerima nggih seorang nabi nggih yang membaca Al-Qur'an dengan suara yang bagus dan dengan suara yang keras sehingga bisa didengar. Itu suara keras nggih. Jadi ada keistimewaan nek suarane apik dibanterno aja keistimewaan untuk didengarkan orang lain. Itu didengarkan orang lain. Itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cinta. Allah ridho dan menerima. Allah mendengarkan, bermakna ridho dan menerima juga. Mendengarkan dengan ridho dan menerima. Maka kita perbagus suara kita dalam membaca Al-Qur'an. Jadi makna madina mastama Allah li syai'in istima'aridon wa qablin mithla hadza. Jadi Allah memang mendengar dengan ridho dan menerima. Senang Allah. Jadi hadis ini nggih faedahnya diantaranya masru'iyatu tahsinis sauti bitilawati. Disyariatkannya memperbagus suara dengan bacaan Al-Qur'an li'anna sautal hasana yazidul qur'ana husnan wa bahaan. Karena suara yang bagus menambah nggih keindahan nggih dan keagungan lantunan Al-Qur'an. Tambah indah, suara sing apik tambah indah. Itu diantara faedahnya. Faedah selanjutnya al maksud yatagunna biyatagunna maksud melakukan ya. Maksud melakukan wa tazinu wa tasyi'u bisauti. Dia itu maksudnya adalah menghiasi ya, suaranya dengan khusyuk ya. Dengan khusyuk bidunil khuruji an qawaidit tajwid ya. Tidak keluar dari kaidah tajwid. Ora angger penak ngono ngono dilagokno kaya lagu dangdut malah tajwide ilang kabeh. Pokoknya yang penting nadane penak, ndak boleh itu. Yang penting nadane penak ndak boleh. Ketoke nadane penak tapi tajwid dawa ndeke kleru. Bacaane iso kleru. Maka ini ndak boleh. Jadi yang dimaksud melakukan itu melakukan yang tidak keluar dari kaidah tajwid. Kan ono wong ngetutno suarane penak tok tajwide ilang koyo sing biasa kirim ning grup. Iku menakno swara tapi tajwide ilang, dawa ndeke ilang kabeh, butuhe enak. Meneh ngikuti lagu-lagu dangdut dan lain sebagainya malah dawa ndeke ilang nanti itu. Maka ndak boleh itu. Ndak boleh diantaranya ya karena tajwid hilang, yang kedua karena tasyabuh ning gone ahli kemaksiatan gitu. Jadi yo yang wajar saja. Kemudian faedah selanjutnya al-jahru bil qiraati mahmudun. Mengeraskan baca Al-Qur'an itu terpuji. Mulane bebanten ora apa-apa tapi ndelok keadaan. Idza kana al-ba'itsu alaihi tansyitul qalbi au ta'limul akharin. Tapi ketika enggak mengganggu, idakan al-ba'itsu ketika mengeraskan suara tadi nggih, al-ba'itsu yakni membangkitkan nggih. Dengan mengeraskan suara tadi alaihi nggih, tansyitul qalbi nggih, semangatnya hati. Dengan dikeraskan membangkitkan semangat hati. Maka enggak apa-apa nggih, karena mau alun-alun enggak bebanteran itu beda. Nek banter mungkin iso luweh kroso itu. Tapi yo ndelok kiwa tengen nggih, lihat keadaan ketika enggak mengganggu yang lain sama sekali maka mengeraskan itu terpuji.
Atau ta'limul akharin, atau mengajarkan kepada yang lain. Jelas ya, kita baca didengarkan orang agar tahu bacaannya ya. Maka ini jelas harus dikeraskan malah ya. Maka terpuji mengeraskan suara itu. Tergantung keadaan ya. Wayahe wong turu mengeraskan suara nek speaker pisan, nek wong salat pisan kaya nek wayah iku apa esuk saurunge subuh wayah qiyamul lail nyomotel Al-Qur'an buanter nek masjid kiwa tengene brebeken. Nah, itu beda, ndak boleh itu karena mengganggu. Karena orang itu ada yang anaknya kecil mungkin masih butuh tidur, ada yang sholat tahajud nanti terganggu suara itu, ada yang baca Al-Quran sendiri nggak harus mendengarkan setelan nyetel dewe ora dewe bar nyetel ditinggal turun gitu. Bar nyetel ngriyep nyetel murotal oh malah otomatis yo, otomatis saya di setel otomatis sing nyetel wae isek turun lengger gitu. Nek biyen kan enggak Pak, ngriyep-ngriyep nyetel gitu biyen. Saiki wis otomatis nggih. Nah. Ya kalau mun tujuannya membangunkan orang, seandainya pun disetel sedih lu wae. Mergo tujuannya membangunkan, nek suwe yo ganggu to yo. Setengah jam wis mengganggu orang sekali itu. Sing jadi masalah nek ana sing komplain muni terganggu, krungu Al-Qur'an kok terganggu, setan kowe iku ngono. Nah, orang ngono. Iya, ngono ta ya? Krungu Al-Qur'an kok terganggu, setan terganggu krungu Al-Qur'an itu. Orang ngono ceritane gitu loh. Keadaan misalnya kita itu baca Al-Qur'an di malam itu, misalnya kita qiyamul lail, kita sholat, kan ya terganggu. Gitu. Dan lain sebagainya itu. Maka mengeraskan suara itu bagus, tapi lihat keadaan dan situasi untuk apa gitu. Pateni. Aku sering komplain, aku yo diarani wong gak seneng Al-Qur'an yo beno gak apa-apa. Wis resiko komplain itu. Nah, aku biasa komplain ngono iku. Nah, panceno seperti itu, wong sing gak komplain, wong sing gak komplain pertama, wonge gak wani. Itu pertama nggih. Yo takut didarani ngono mah gak seneng Al-Qur'an. Yang kedua, sing gak komplain nggih. Memang dia nggak punya kegiatan apa-apa. Dia juga butuh sholat, juga butuh murojaah, ya kan? Jika masalah dia gak terganggu, gitu loh. Justru bang sing sholat, sing murojaah itu ikut terganggu, gitu loh. Wah aku kadang murojaah, anakku nyetel apa bater, ngeleh, ndi bocah ya? Aja nek kene ganggu gitu. Gitu. Butuh ketenangan itu. Wayahe bengi, wayahe sholat malam, wayahe apa jenenge iku? Iya, boleh ngarani. Ya salat tahajud nggih. Wayahe apa iku jenenge bermunajat kepada Allah. Jangan membuat kegaduhan keberisikan itu. Meskipun itu bacaan Al-Qur'an. Ora kena tapi dikandari gak kena ngono ku. Enggak bisa. Kan. Jadi mengeraskan suara itu terpuji sebenarnya, tergantung keadaan. Jika merasa tadi bisa membangkitkan dengan merasa membangkitkan hati bersemangat atau mengajarkan kepada orang lain. Tapi nek mau mengganggu ya jangan. Terus kemudian sifatul istima' lillah, sifat mendengar bagi Allah. Iku faedahe. Sifat mendengar bagi Allah nggih. Itu kan sifatnya Allah mendengar nggih. Sama basor kalam kan ngono ya. Mulane sama basor kalam nggih. Sama mendengar, basor melihat, kalam berbicara. Mulane ngantek sebagian ahli Asy'ariyah itu mengarani kalam, sifat kalamnya Allah itu tanpa huruf, tanpa suara, tanpa huruf, tanpa suara. Padahal Al-Quran kalamullah itu akhirnya apa?
tanpa huruf, tanpa suara. Jadi apa iku sifatnya iku di dalam hati, cara wong di nafsi, di dalam hati. Itu Ibnu Qudamah itu ketemu tokoh Asy'ariyah yang berpaham seperti ini. Iku bareng ketemu, kebeginane tunggu status karo ustadku. Bareng ketemu disalami. Nah, apa ibu? Disalami assalamualaikum ora dijawab itu. Gak dijawab, disalami gak dijawab itu. Ditakoki wong-wong. Wahai apa iku? Syekh, kenapa tadi kamu dikasih salam gak dijawab? Saya jawab sesuai ilmunya dia, saya jawab dalam hati gitu. Saya jawab dalam hati karena dia kalamullah itu diartikan kalam dalam hati gitu, tanpa huruf, tanpa suara. Jadi saya jawab tanpa huruf, tanpa suara gitu. Ngono carane ngadepi lawan itu. Orang tidak bantahan tapi dijawab, nek dijawab omong dijawab dengan hati itu. Jadi sifatul istima', sifat mendengar lillahi bagi Allah. Sebenarnya kalau ditetapkan sesuai apa adanya, sifat 20 pun itu ya, yang sudah ditetapkan 20 itu bahkan lebih ya, itu hanya awalan saja ya. Itu sebenarnya bagus nggih. Ya ini Allah Maha mendengar, Maha melihat, ya ini sama basur kalam nggih, dan seterusnya itu nggih. Istima' nggih. Sifatul istima' lillahi taala berdasarkan hadis ini, sifat mendengar bagi Allah taala itu sabitun tetap nggih. Ya, jadi Allah mempunyai sifat mendengar gitu. Mula dhewe muni ngene, nek duwe sifat mendengar kok menungso, kaya makhluk-makhluk yang mendengar. Oh, jangan seperti itu. Sifat mendengar ya sifat mendengar saja nggih. Kama yaliku bijalalihi, sebagaimana yang sesuai dengan bijalali wa 'azamatihi, yakni sifat Allah mendengar itu tetap sesuai nggih, kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, duna takyifin nggih, tidak menyerupakan dengan makhluk gitu. Jadi ya Allah mendengar saja sesuai kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada ini hadisnya gitu. Jadi Allah mendengar itu. Pembahasan ngene iki rada berat ya. Pembahasan tauhid itu nantinya. Kemudian hadis berikutnya wa Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dene saking Abu Musa al-Asy'ari nggih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahu maring Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari yakni Abdullah bin Qais nggih, termasuk khatib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ini. Qala matur sinten Nabi lahu maring Abu Musa. Laqad utita nggih, teman-teman den paringi sira mizmaron ing swara apik nggih. Min mazamiri ali Dawud saking swarane nggih, pira-pira swarane keluargane Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud sak keluargane nggih iku suarane apik nggih, muttafaqun alaih. Uga angger wong duwe swara apik. Jadi Abu Musa al-Asy'ari diparingi swarane apik. Wa fi riwayatin li Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sinten Nabi lahu maring Abu Musa al-Asy'ari. La ra'aitani lamun weruh sapa sira ing ingsun Nabi. Wa ana hale utahe ingsun Nabi ku astami'u. Ngrungono sapa ingsun Nabi liqiraatika maring bacaan sira. Al-barihata ing dalem wektu bengi. Jadi Nabi mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari di waktu malam. Jadi baca Al-Quran boleh mengeraskan itu, asal tidak mengganggu yang lain boleh. Makanya dulu ketika Qiyamul Lail para sahabat itu ada yang membacanya keras, ada yang membacanya pelan di rumah-rumah mereka itu. Seandainya didatangi di sisi rumahnya bisa didengar nih. Ada yang seperti itu. Berarti bacaannya lumayan keras. Mulanya pada asalnya bacaan apa sholat ya, termasuk sholat sunnah di malam hari itu jahr. Bahkan jahr ini termasuk sholat maghrib dan isya yang dijaharkan 2 rakaat pertama itu tidak khusus untuk imam.
apa? Orang yang sholat sendiri masuk jahar sebenarnya. Jadi sampean sholat sendirian, sholat maghrib, itu 2 rakaat pertama bacaannya jahar. Gitu. Ora kono sholat sendirian terus sir, mboten. Jahar itu. Tahu praktek tau gak sholat dhewean jahar? Ya ta. Nek kula pun kula praktekkan zaman ning Logong dulu, ning Logong ketelatan ra mulai dalu-dalu salat maghrib aku ning Logong jahar aku nganti ana wong rono isih golek sampo bengi-bengi. Banter temen lem salat jarene. Iya jahar itu. Koyok ngimami. Jadi salat sendirian hukumnya seperti imam dia. Jahar. Jadi dijaharkan ya. Nek sendirian jahar ya. Untuk 2 pertama. Makanya salat-salat malam yang lain sebenarnya jahar juga ya. Apalagi untuk didengar ya. Misalkan bojone bentangi, ben melok tiru salat. Boleh sampean banterno bismillahirrahmanirrahim. Misale maca bismillah bojarno nggih. Nek bojarno langsung alhamdulillahirabbil alamin ning omah bojone ben keluru ben krungu ben tangi ben melok salat misale. Nggih contoh. Tapi akeh-akeh malah sregep sing wedok salate. Akeh-akeh. Jadi Nabi mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari ketika baca Al-Quran di malam hari. Hadis ini ya, menunjukkan ya, ini kan apa itu? Nabi ngelem sinten? Abu Musa al-Asy'ari. Padahal ngelem wong di depannya itu boleh ndak? Dalam satu riwayat tidak boleh, tapi ini boleh. Maka sebenarnya ada rincian, nggak selalu nggak boleh, boleh dengan syarat. Sampai ngerti. Jadi jawazu, faedah jawazu madahir rajuli boleh, memuji seseorang fi wajhihi di depannya bil khairi dengan kebaikan dengan syarat idza uminat alaihil fitnatu wal ujbu. Jika aman dari fitnah dan ujub. Nek wonge mbok kira-kira mbok pandang, mbok puji gak piye-piye, iku gak apa-apa. Gitu. Nek trae wong sing seneng dipuji, wong sombong wong seneng dipuji, aja mbok puji. Tapi nek wong sing kira-kira mbok puji iku gak piye-piye sampean ndek prasangka seperti itu boleh. Maka ada rincian memuji di depan seseorang yang dipuji itu ada rincian. Jadi bisa terlarang bahkan kongkon nyawur ada ternyata dibolehkan. Maka ini termasuk pengecualian. Maka jawazu madhir rajuli boleh memuji seseorang di depannya ketika aman dari fitnah dan sombong. Nah, gak apa-apa. Wis pokoke toke wong ikhlas tenan, ora pengen duwe kedudukan dan lain sebagainya, gak apa-apa itu. Boleh. Iku faedahnya ngene. Iki Nabi memuji sinten? Sinten wau Abu Musa al-Asy'ari dipuji dengan suaranya bagus, masya Allah suaranya sampai apik. Boleh seperti itu. Dan hadis ini menunjukkan sifat tawaddu Nabi Muhammad SAW. At-tawaddu nabawiyyu yadharu fi julusin Nabi SAW lil istima'. Jadi Nabi sengaja berhenti untuk mendengarkan bacaan sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan nanti neng hadis berikutnya ada. Nah, jauh hati sesean. Nabi mendengarkan sahabatnya baca Al-Quran. Termasuk sifat tawadhu Nabi Muhammad SAW. Nabi yang ngajar Al-Quran tapi mendengarkan dengan penuh kekhusukan. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya bagi siapa saja yang diberi suara indah, suara bagus agar digunakan untuk ketaatan dan bukan untuk kemaksiatan. Tinggu moco Al-Quran, tinggu moco syair-syair Islam itu boleh. Jangan digunakan untuk kemaksiatan. Jadi biduan, itu kemaksiatan itu.
golek saweran. Kemudian hadis berikutnya wa anil barra nggih. Bon. Akeh sajane faedah tapi mangken hadisnya kalong saide enten. Wa anil barra ibni Azib radhiyallahu anhu maqala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil isya'i at-tini waz zaitun. Fama sami'tu ahadan asana sautan minhu. Wanil Baro saking Baro bin Azib radhiyallahu anhu maqala ngendika sinten Baro bin Azib sami tur Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tu krungu sapa ingsun an Nabi yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qira'a maca sinten qira'a hale maca sinten Nabi fil isya dalam salat isya bitini wa zaitun kelawan surat apa atin yakni wattini wa zaituni wa turisinin itu fama sami tu mongko ora ngrungu sapa ingsun ahadan ing wong suci asana ingkang luweh bagus apane sotan suara minhu timbang karo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suaranya bagus nggih. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih membaca dengan membaguskan suara nggih. Salat Isya iki nggih. Jadi hadis ini menunjukkan disyariatkannya membaca surat-surat pendek nggih atau surat yang sedang yakni surat mufassal dalam surat Isya guna meringankan makmum. Nabi yang dibaca surat al-mufassal yang pendek-pendek. Itu faedah hadis ini bahwasanya kalau sholat Isya yo maca dawa-dawa. Dan membacanya Nabi ini tartil nih, tartil memadukan tajwid dan juga apa itu tajwidnya keindahan bacaannya supaya menjadi teladan. Jadi macane Nabi itu apa itu arang-arang. Jadi makmum ya, disunahkan membaca dengan pelan, tartil, arang-arang diantaranya supaya juga makmum bisa menyimak. Jadi makmum itu menyimak bacaan imam. Makmum itu menyimak bacaan imam. Tapi ini imamnya gremeng, ora banter pisan atau banter tapi cepet, makmumnya gak ngatasi. Maka makmum itu menyimak bacaan imam. Kemudian hadis berikutnya ya. Anil Barra An Abi Lubabah Bashir ibn Abdul Mundir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam malam yatagunna bil Qur'ani falaysa minna. Manut sapane iku lam yatagunna lamun ora bagusake sapa man, yakni nglagokno sapa man bil Qur'ani ing maca Al-Qur'an falaysa mongko ora ana sapa man iku minna termasuk golongan kita. Rawahu Abu Dawud bisnadin jayyid. Jadi barang siapa nggih. Hadis nomor piro iki? Nomor 1007 ning kene nggih. 1007 ning ngene piro, Pak? Padha berarti ya. 1007 nggih. Jadi bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda nggih, barang siapa yang tidak melantunkan Al-Qur'an memperbagus suaranya, maka ia bukan termasuk golongan kami terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ning kene falaisa minna nggih. Tidak nggih. Maksudnya falaisa minna itu maknane falaisa mongko tidak mengikuti petunjuk dan metode kami. Jadi petunjuk dan metode Nabi itu adalah dengan cara dilakukan. Dilakukan dipenakno nek maca dipenakno itu. Maka baliknya lagu gak kok lagu sembarangan, lagu yang sesuai tajwid. Yakni suara yang bagus ya, itu ya, seperti mizmar yang disebut tadi, mizmaron, suara yang bagus itu maknanya suara yang mengingatkan kepada Allah ya, bikin kita tadabbur. Dengan mendengarkan bacaan itu kita ingat kepada Allah. Nah nek kira-kira lagunya lagu maca Al-Qur'an nganggo lagu pop misalnya, atau lagu-lagu semodel jingkrak-jingkrawi, ya ora malah mengingatkan Allah, malah eling dangdutan.
Maka itu tidak dibenarkan. Maka suara yang bagus itu sebenarnya maksudnya suara yang bisa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh no. Mulane utawa dilakoni kaya langgam Jawa misalnya, kaya sindiran. Malah ketika kita mendengar bacaan elinge wong nyindir kan ngono. Iya mboten? Nek ana langgam Jawa diwaca ilinge malah wong nyindir, maka dikembarno itu. Ditasabuhno. Padahal tujuannya enggak seperti itu. Langgam Jawa dibaca langgam Jawa rata-rata dondeke ya kleru, rusak. Tajwidnya rusak. Jadi bacaan langgam Jawa itu rata-rata tajwidnya rusak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tidak mengingatkan kepada kekhusukan, tapi mengingatkan kepada budaya wong nyindir gitu. Ini cara ning kene ngono. Maka itu tidak baik nggih. Harusnya mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak begitu berliuk-liuk ya sekedar sesuai tajwid gitu loh. Makanya diperselisihkan bacaan qiraah sing kaya Muammar dan sebagainya itu diperselisihkan sebenarnya. Sebenarnya itu diperselisihkan kalau dibahas nggih. Sing pas itu seperti bacaan sing penak dan didengarkan dan mengingatkan pada Allah itu bacaan-bacaan yang seperti apa itu murotal biasa. Contohnya apa bacaane apa imam-imam Masjidil Haram itu. Kaya sapa? Sesudes. Itu sudah enak itu dengar lagu dan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak cara wong ngene gak dilewo-lewo gitu loh. Dilewo-lewo itu diperselisihkan itu. Ngantek duwe ngono bareng ngono lho. Nah, itu diperselisihkan itu sebenarnya biasa saja seperti saya sudah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dari hati bahkan. Atau seperti siapa itu? Syekh Surem atau Misyari Rosid. Itu yang standarnya itu seperti itu. Makanya bacaan Al-Qur'an itu sing apa itu sanate baca sampai Rasulullah gak ono sing model ngantek liku-liku ngono gak ada. Meneh ngantek ngono bareng kadang ngono ya. Nah, enggak ada itu. Justru itu nek cara aku gak usah belajar ngono iku repot-repot belajar suwe-suwe malah ora patek cocok ambek sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bacaannya standar bagus disesuaikan dengan tajwid. Gitu. Pokoknya nek pengen ro standar iku standarte bacaan imam-imam itu kaya Syekh Sudes, Syekh Misyari Rosid dan lain sebagainya itu nggih. Banyak itu. Nah, seperti itu standarnya. Nah, yo koyo awake dhewe yo cukup bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wis enak dirungokno. Standar biasa. Coba umpama ngimami salat terusan koyo sing model kuwi, liku-liku kuwi wis kacau ra sida khusuk malahan gitu. Yakin aku gak iso khusuk. Mau ke bengi ku gak jarak kok ora ngaji iki kok pas nyetel YouTube kok metu qiraah. Nadane liku ngono. Wis. Terus dhewe aku. Nah, ngono nggih. Dadi nada yang terbaik, yang terbagus yang diajarkan Nabi agar kita nggih tidak termasuk malam yatagun nabil Quran, malam yatagun nabil Quran falaysa minna, agar kita tidak termasuk itu kita lakukan sesuai, kita nadakan sesuai tajwid gitu. Nanti kita akan menjadi termasuk mengikuti mengikuti petunjuk dan metode yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya di situ melakukan itu di situ. Nah, jadi mana file samina ngoten nggih, ojo nek ora dilakono berarti bukan umat Muhammad, bukan. Nek gak dilakono gak wong Islam ngono bukan gitu. Kalau bisa melakukan dilakukan. Kalau bisa membaguskan dibaguskan. Nah, aku iku suaraku ora patek bagus aku, ora patek bagus sih. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa melantunkan Al-Quran dengan indah bukan perkara yang biasa, gak remeh, melainkan bagian dari syiar penting para pengikut sunnah Rasulullah SAW. Wah, api-api aku nenek pondok pesantren
Iku suarane bocah-bocah iku nek ngimami iku penak-penak itu. Beda mbek ning desa ngene iki lho. Ora iso penak-penak itu. Ya. Sekedare asal njeplak rata-rata. Ya termasuk kula ora ngurung iso penak. Belajar penak angel. Iya, jadi itu memang gak sesuatu yang remeh loh. Kita belajar terus kalau bisa. Belajar terus kalau bisa. Diusahakan belajar terus, terutama pokoknya angger tajwid iku dipasno, suarane dibagusno, insyaallah dadine penak. Ya, ancaman falaysa minna ini berlaku nggih, diantaranya bagi orang yang bisa suarane apik, bisa tartil, tapi sengaja nggak gelem tartil, nggak diapikno. Maka di sini tarku tahsini sauti amdan ma'al qudrati alaihi yutabaru jafaan fi haqqil Quran. Sengaja mengabaikan keindahan suara padahal dirinya mampu, itu mampu melantunkan, mampu apik, maka dinilai termasuk bentuk sikap yang kaku yang tidak baik terhadap Al-Quran. Nek jene iso ya tinggu suaranya apik, iso tartil, iso tajwid, tapi diabaikan, itu gak boleh itu. Termasuk meninggalkan, tidak boleh kita meninggalkan memperbagus suara, memperbagus bacaan ketika kita mampu. Iso tajwid, dawendeke iso digebut wae. Nah, jangan pasno ya. Terus tujuan utama dari melakukan Al-Quran, membaguskan Al-Quran, tujuannya apa? Agar muncul rasa khauf, rasa getaran hati kepada Allah dan roja berharap akan rahmat Allah. Mulane sampai nek maca alon-alon itu jiwa nanti bergetar. Mulane ketika berzikir, jiwa itu bisa bergetar. Jadi seperti itu. Sampai nek maca arang-arang, jiwa bisa bergetar, bisa merasakan. Tujuannya ben merasakan getaran hati. Mulane diperbagus dengan cara tomak tartil. Tartil itu nanti akan ada getaran hati. Ora kok ngambang. Jadi maca Al-Qur'an gak ngambang. Dan juga apa iku falaysa minna, yakni tidak mengikuti petunjuk Nabi ini termasuk juga siapa orang-orang yang bergaya meliuk-liukan suara yang berlebihan. Ini termasuk atau lebih nih cara saya ini itu termasuk atau menyerupai langgam para ahli maksiat, menyerupai langgam-langgam musik-musik populer misalkan, sing ahli yang dipakai ahli maksiat itu bagian dari tidak mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Oh kok terus sembarangan angger melakukan, bukan. Jadi harus hati-hati, karena yang kene falaysa minna itu yakni orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Nabi di dalam melakukan Al-Quran gitu. Nah, petunjuk Nabi yo tartil, tapi yo gak berlikuk-likuk. Terlalu berlikuk-likuk maka itu tidak disepakati oleh para ulama itu. Dan aku dewi secara pribadi mendengarkan itu lebih khusyuk ketika murotal normal dibanding sing liku-liku niku. Wallahu taala alam. Semoga kajian ini barokah, bermanfaat ya. Nah, hadisnya kurang satu hadis lagi, insya Allah taala kita selesaikan pertemuan yang akan datang. Semoga kajian ini bermanfaat, barokah, menambahkan wawasan kita mengkritik, kita menyampaikan kebenaran, kita menyampaikan unek-unek yang sesuai kita pahami, bukan itu hanya untuk menyampaikan kebenaran, bukan untuk merendahkan orang lain. Makanya ketika kita berbeda dengan orang lain, kita boleh berbeda, boleh menyampaikan, boleh mendapatkan, tapi jangan ada kebencian. Karena semuanya mereka itu misalnya yang salah dalam membaca dan lain sebagainya, salah dalam pemahaman, masih saudara kita sesama Islam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.